Selamat pagi. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan renungan di pagi hari ini. Bapa di sorga, kami kembali mengucap syukur kepadamu di pagi hari yang indah dan baik ini atas segala penyertaan pertolongan Tuhan yang kami nikmati rasakan sepanjang waktu yang sudah kami lalui. Hingga pada kesempatan ini kami kembali bersama-sama boleh bertemu berjumpa melalui Zoom ini, beribadah bersama di wadah Kingdom Family Indonesia. Ini sebuah anugerah yang Allah berikan kepada kami untuk kami bisa menyaksikan kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan bagi setiap kami. Sebentar kami akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Sebelum kami renungkan, Bapa Surgawi, kuduskan hati dan pikiran kami. Buat kami mengerti, memahami sabda Tuhan pagi hari ini. Supaya kami boleh melihat setiap janji Tuhan terjadi atas kami. Setiap janji Tuhan mengalir atas kami. Setiap penyertaan Tuhan menjadi milik setiap kami. Berfirmanlah bagi kami pada pagi hari ini. Kami siap mendengarkan Engkau ya Bapa, supaya kami boleh mengalami kuasa, pertolongan, keajaiban Tuhan terjadi atas kami. Kami nikmati firman Tuhan melalui renungan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, pagi hari ini kita kembali mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat, cinta, dan anugerahnya yang begitu melimpah bagi kita semua. Pada pagi ini sebelum kita berdoa, syafaat kepada Tuhan, kita tadi sudah memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan tema yang sudah dituliskan di flyer sepanjang bulan ini, yaitu tentang keluarga yang membangun relasi dengan Allah dalam ketaatan beribadah. Sangat luar biasa sekali tema ini untuk mengajak kita, tidak hanya pribadi tetapi menyangkut, mengingatkan kita, keluarga kita, mengingatkan kita agar kita boleh terus-menerus membangun relasi dengan Tuhan, tidak hanya pribadi tetapi bersama dengan keluarga. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini, berdasarkan tema ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 128. Kita mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Sekali lagi dalam kitab Mazmur 128, dari ayat pertama sampai ayat 5, firman Tuhan berkata begini, saya bacakan kepada kita. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya
demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Nah, dari pembacaan ayat ini Bapak Ibu, di sini kita melihat ya keluarga yang membangun relasi dengan Tuhan, dan akibat daripada hal demikian, maka berkat-berkat Tuhan terus mengalir dan turun atas setiap keluarga yang hidup penuh dengan rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Tentu hal ini menjadi hal yang menjadi perenungan bagi saya dan saudara, bagaimana cara kita untuk membangun keluarga, untuk membangun hidup kita dalam hal taat beribadah kepada Tuhan. Dalam pembacaan ini dikatakan kepada kita, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripayamu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Nah, saudaraku yang kekasih, letak sebuah kebahagiaan adalah ketika kita memiliki rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Tentu kita renungkan akan hal ini. Kenapa kita renungkan akan hal ini, Bapak Ibu? Karena ini sesuatu yang sangat sangat luar biasa, ya. Akibat daripada setiap kita yang memiliki rasa hormat, rasa takut kepada Tuhan, di mana kita akan mengalami pertolongan, penyertaan, kasih, dan anugerah Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan turun atas kita dan keluarga kita, istri dan anak-anak dan keturunan kita. Ya. Ini penting kita catatkan dalam kehidupan kita, sebagaimana Yosua juga tampil dan mengambil satu komitmen dan prinsip bahwa dia dan seisi rumahnya memuji dan memuliakan Tuhan. Ini adalah hal di mana keluarga ini memiliki rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Nah, tentu Bapak Ibu, ketika kita memiliki rasa hormat dan takut akan Tuhan, tentu hubungan kita dengan Tuhan semakin terhubung, semakin melekat, dan setiap orang yang terhubung dan melekat kepada Tuhan akan mengalami kebahagiaan, mengalami pertolongan, mengalami cinta, kasih, karunia, dan penyertaan Tuhan senantiasa menjadi setiap milik daripada orang yang takut dan orang yang terus melekat terhubung dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu terus kita membangun hubungan kita dengan Tuhan sehingga kita berbahagia. Nah, bagaimana cara kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, membangun relasi kita dengan Tuhan? Yang pertama Bapak Ibu adalah
kita berdoa. Ya. Setiap orang, setiap keluarga yang memiliki rasa takut dan hormat kepada Tuhan, firman Tuhan katakan tadi bahwa dia berbahagia. Dia akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dikerjakan? Apa yang harus dibuat ya untuk membangun relasi tersebut, untuk membangun hubungan tersebut? Yang pertama adalah berdoa. Firman Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Berdoalah senantiasa. Ya. Artinya saudaraku yang kekasih, ya, untuk membangun sebuah hubungan relasi dengan Tuhan sehingga kita memperoleh kebahagiaan, keluarga memperoleh kebahagiaan, istri berbahagia, anak-anak keturunan kita berbahagia, bahkan terus diberkati. Kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan dengan doa, keintiman dengan Tuhan. Ya, bangun hidupmu dengan keintiman dengan Tuhan melalui doa. Ya, melalui komunikasi. Ya. Tema beberapa saat terakhir ini dalam setiap saya menyampaikan firman Tuhan di jemaat yang kami layani, ya, saya katakan tetap terhubung dengan Tuhan. Ada pujian yang berkata, ku terhubung dengan Tuhan. Jadi orang yang senantiasa terhubung dengan Tuhan, itu adalah orang yang memiliki rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Dan itulah orang yang memiliki kebahagiaan. Dan orang yang memiliki kebahagiaan itu akan merasakan ya yang namanya berkat-berkat, ya. Walaupun dalam hal dia bekerja merasa lelah, letih, dan merasa capek untuk mengerjakan sebuah pekerjaan yang akan dikerjakannya, tetapi hasilnya tidak menjadi sia-sia. Hasilnya sangat membawa sukacita. Hasilnya membawa kegembiraan baginya. Sehingga firman Tuhan katakan, ya, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu, ya, sehingga dia akan memakan ya hasil jeripayah dari tangannya itu dengan penuh sukacita. Artinya Bapak Ibu, ya, berkat-berkat yang dia terima dari jerih lelah, dari hasil yang dia kerjakan, dia menikmati dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan. Artinya hasil yang sangat memuaskan. Ya. Terus terhubung dengan Tuhan. Ya. Kita membangun hubungan kita dengan Tuhan dengan doa. Membangun hubungan kita dengan keluarga, bersama dengan keluarga dengan doa. Ya. Bapak Ibu, ya, saya dan istri kadang bangun, ya, dan sering kali bangun tengah malam membangun keintiman dengan Tuhan. Menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Ya. Untuk apa? Supaya kita tetap terhubung dengan Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, setiap kita yang terus-menerus terhubung dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan melalui doa, maka kita menikmati apa yang dipercayakan Tuhan kepada saya dan saudara. Itu hal yang pertama. Untuk membangun relasi dengan Tuhan, mari tetap berdoa. Yang kedua, Bapak Ibu, baca Alkitab. Ya, kita baca firman Allah. Kenapa kita terus membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Yang pertama, saudaraku yang kekasih, di dalam firman itu terletak kekuatan Allah. Kalau kekuatan Allah
kita miliki melalui pembacaan firman Tuhan, maka saudara kita mampu bekerja. Ya, kita mampu melakukan apa yang ditunjukkan Tuhan kepada kita. Sebagaimana firman Tuhan katakan tadi, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Memang dalam perjalanan hidup ini banyak hal, banyak tantangan, banyak cobaan, banyak kecemasan yang kita alami. Apalagi hari-hari ini Bapak Ibu. Ya, tidak sedikit orang mengalami kecemasan. Hampir semua orang mengalami kecemasan dalam hidupnya. Ya, akibat ekonomi yang saat ini turun drastis dalam setiap apa yang dikerjakannya dan lain sebagainya. Tetapi saudaraku yang kekasih, yang memampukan kita melewati sebuah perjalanan yang penuh kecemasan, penuh tantangan, penuh dengan ketidakmampuan kita secara manusia. Tetapi saudaraku yang kekasih, ketika kita baca terus firman Allah, memperlengkapi diri dengan firman Allah, disitulah kita mampu melewati semua itu. Disitulah kita mampu melewati tantangan, persoalan dalam hidup ini. Dan firman Tuhan juga katakan dalam Mazmur pasal 1, bahwa setiap orang yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam, dia akan menikmati keberhasilan sebagai seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Demikianlah hidup kita akan berhasil adanya. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, Bapak Ibu, adalah ada persekutuan dengan Tuhan. Ya. Ada persekutuan keluarga dengan Tuhan. Keluarga besar Kingdom Family Indonesia memiliki terus-menerus persekutuan untuk membangun hubungan terus dengan Tuhan. Apa maksud dan tujuan? Ketika kita dalam keluarga, dalam persekutuan bersama dengan keluarga, dalam hal membangun relasi dengan Tuhan, disitulah kekuatan kita. Disitulah letak kekuatan kita dalam sebuah kesatuan itu untuk mendapatkan kasih karunia, mendapatkan pertolongan, mendapatkan kekuatan yang tadinya kita tidak mampu, bisa mampu. Yang tadinya kita tidak bisa, bisa menjadi bisa. Yang tadinya kita sangat terbatas, tetapi keterbatasan kita itu Tuhan akan mengambil alih supaya dari ketidakmampuan sehingga kita bisa mampu. Dari keterbatasan kita akan melihat bagaimana karya-karya Tuhan dapat terlaksana dalam setiap kehidupan kita, tentu dalam hal kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Ya, walaupun ada banyak tantangan yang kita alami di wadah Kingdom Family Indonesia ini, Bapak Ibu, tetapi kita harus melihat sudah sekian tahun terus-menerus kita tetap bersekutu dengan Tuhan melalui keluarga besar Kingdom Family Indonesia. Ya, kita boleh merasakan mungkin wadah-wadah lain putus di tengah jalan. Ya, wadah-wadah lain, ya, tidak seperti Kingdom Family Indonesia yang setiap pagi terus bangun dengan jadwal yang sudah ditentukan dan terus mengudara bersama-sama
teman dan sahabat dari berbagai daerah bisa bergabung di Kingdom Family Indonesia. Disinilah kita rasakan bagaimana kekuatan persekutuan dengan Tuhan. Sehingga sampai detik ini, Kingdom Family Indonesia semakin besar, semakin luar biasa, semakin diberkati, dan menjadi berkat bagi banyak orang, bagi banyak suku, untuk menyampaikan kabar tentang amanat agung daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ini sangat luar biasa. Jadi yang ketiga ini, kita membangun terus persekutuan bersama dengan keluarga kita, bersama dengan keluarga besar Kingdom Family Indonesia dalam hal persekutuan dengan Tuhan. Hal yang keempat, Bapak Ibu, ya, adalah gimana cara kita membangun relasi hubungan dengan Tuhan. Ya. Hal yang keempat, kita membagikan Injil. Ya. Kita membagikan Injil. Menyampaikan kabar baik. Ya. Semakin kita membagikan Injil, semakin kita menyampaikan firman Tuhan, semakin kita memberitakan firman Tuhan, ya, semakin kita kuat, semakin kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Karena membagikan Injil, di situ juga kita bisa menyampaikan kesaksian, pengalaman bersama dengan Tuhan. Di Kingdom Family Indonesia dan hamba-hamba Tuhannya adalah hamba-hamba Tuhan yang hebat, hamba-hamba Tuhan yang diberkati. Tentu kita punya pengalaman tentang hubungan kita dengan Tuhan. Dalam hal kita menyampaikan Injil, memberitakan firman Tuhan, kita juga bersaksi apa pengalaman perjumpaan kita dengan Tuhan. Ya. Apa hal-hal yang kita sudah alami dengan Tuhan. Mungkin melalui hal yang pertama tadi, melalui doa, melalui baca firman Tuhan, melalui persekutuan. Di dalam hal itu Bapak Ibu, kita banyak kesaksian kita alami. Ya. Banyak hal yang kita alami. Tentu dalam 3 hal yang di atas kita bisa menyampaikan kesaksian-kesaksian, pengalaman-pengalaman kita yang mungkin selama ini pengalaman itu akibat daripada relasi kita, hubungan kita, koneksi kita dengan Tuhan. Ya. Jangan malu bersaksi, jangan malu memberitakan firman Allah. Kita harus berani, ya, menyampaikan firman Tuhan. Ya. Baik tidak baik keadaan itu, ya, beritakan firman Tuhan, sampaikan firman Tuhan. Ya. Orang mau terima, orang tidak mau terima, yang penting tugas kita bagikan Injil, bagikan firman Allah, sampaikan firman Tuhan. Jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Ya. Sebab di amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus, di kalimat yang paling terakhir itu dikatakan, Dia menyertai kita sampai kesudahannya. Jadi apabila kita terus memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik dan bersaksi kepada siapapun, percaya Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ya. Kita melihat kalau kita tetap berdoa, ya, kalau kita baca firman Tuhan, kita lihat tadi, di situ ada kekuatan, di situ kita bertumbuh,
Apa saja yang kita lakukan dapat berhasil apabila kita membangun persekutuan, bukan hanya satu namanya persekutuan, tetapi ya terdiri dari beberapa orang seia sekata. Ya, kalau kita melihat gereja mula-mula mereka seia sekata, dan kita melihat apa yang mereka kerjakan, terus berhasil, terus berkembang, terus maju. Kenapa? Karena mereka mau terus bersekutu. Sehingga saudaraku yang kekasih, ya, dalam memberitakan Injil dan memberitakan kesaksian, kita mendapat berkat, pertolongan, dan penyertaan Tuhan menjadi milik kita. Yang terakhir, kelima, saudaraku yang kekasih, ya, kita memberi, kita berbagi, ya. Ini juga hal yang membuat kita membangun dan terus membangun relasi dengan Tuhan. Kita harus berbagi. Kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita menjadi berkat bagi banyak orang, saudaraku yang kekasih, hidup kita semakin diberkati, semakin ditolong, keluarga kita semakin diberkati, anak-anak kita semakin diberkati. Sebagaimana tadi akibat daripada kita terus membangun relasi dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Apabila 5 hal ini kita prioritaskan dalam setiap hidup kita, keluarga kita, dan pelayanan kita, maka firman Tuhan tadi yang kita bacakan, ini akibatnya. Akibatnya adalah, ya, apabila engkau makan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Artinya terus diberkati di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ada kegembiraan, ada sukacita, ada kebersamaan. Ya, ada sebuah keindahan, ada sebuah keharuman. Ya. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidup. Itulah yang kita dapatkan ketika terus-menerus membangun hubungan dengan Tuhan. Dan kelima hal ini menjadi prioritas utama di dalam setiap kehidupan saya dan saudara, kehidupan keluarga saya dan keluarga saudara, dan kehidupan keluarga besar Kingdom Family Indonesia. Sehingga kita terus melihat bagaimana hal-hal yang terjadi, yang Allah kerjakan bagi kehidupan saya, keluarga saya, kehidupan keluarga Bapak Ibu dan keluarga Bapak Ibu, dan kehidupan keluarga besar Kingdom Family Indonesia yang saat ini kita tetap solid dan ada di dalamnya untuk membawa berita keselamatan ke segala penjuru, agar orang-orang yang belum diselamatkan mendapat berita keselamatan melalui pelayanan kita dan melalui keluarga kita. Demikian renungan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan tolong saya dan saudara, dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman Tuhan pagi hari ini. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan renungan ini, tetapi kami percaya Tuhan luar biasa, ajaib, hebat bagi kami. Tolonglah kami, meteraikan firman-Mu di hati kami masing-masing, agar firman ini menjadi kekuatan dan mendatangkan berkat, mendatangkan kekuatan, kemampuan, kesanggupan bagi kami, menjalankan tugas-tugas kami dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah kami terus membangun hubungan kami dengan Engkau melalui doa, melalui pembacaan firman Allah, melalui persekutuan, bahkan melalui pemberitaan Injil, kesaksian, dan juga untuk menjadi berkat berbagi dengan orang yang ada di sekitar kami. Kami percaya hal ini
mendatangkan berkat-berkat yang penuh dengan kelimpahan buat kami. Dan berkat itu kami syukuri dan kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah Tuhan sampaikan kepada kami melalui lidah bibir hamba-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.